jangan engkau tolak. Engkau berdua maunya Tuhan sesuai kehendakmu, dan engkau harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak. Jangan engkau tolak. Jangan engkau tolak. Sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan, kecuali satu, kedatangan. Apapun permintaanmu, ku kabulkan, kecuali satu, kedatangan. Apapun permintaanmu, ku kabulkan, kecuali satu, kedatangan. Waktu Yesus disalib, Allah Bapa tolong dia. Waktu Tuhan Yesus minta disingkirkan cawan itu, Tuhan menyingkirkan tidak. Waktu Paulus minta duri itu yang menusuk di tubuhnya dicabut, Tuhan cabut tidak. Tidak. Ini berarti banyak doa yang tidak didengar oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mau. Engkau berdoa maunya Tuhan sesuai kehendakmu, dan engkau harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga Yesus Kristus dalam doa itu jangan jelas memberikan satu prinsip yang paling penting dan dasar kepada kita. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kalau boleh, silakan disingkirkan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, itulah klimaks daripada doa ketaatan. Shalom. Tadi kita sudah mendengar dengan jelas bahwa Daud Tony dengan berani berkata kepada Tuhan agar permintaannya jangan ditolak oleh Tuhan. Lalu si Tuhan menjawab, apapun permintaan Daud Tony akan dikabulkan, kecuali hari kedatangan si Tuhan itu tidak akan diberitahu kepada Daud Tony. Perhatikan, selain hari kedatangan Tuhan, semua permintaan Daud Tony akan dikabulkan. Apapun itu, menurut kesaksian Daud Tony tadi. Coba kita bandingkan dengan Yesus dan Paulus. Kenapa pada waktu itu keinginan Yesus dan Paulus tidak dikabulkan Tuhan? Apakah karena Daud Tony lebih besar atau lebih penting dari Rasul Paulus dan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya? Tidak saudara, itu karena kesaksian Daud Tony adalah kesaksian palsu. Orang Kristen sejati pasti berkata kepada Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Tetapi Daud Tony bahkan berani-beraninya berkata kepada Tuhan, jangan engkau tolak. Seperti yang sudah kita saksikan tadi. Lalu si Tuhan itu menuruti keinginan Daud Tony. Tuhan macam apa yang ditundukkan oleh keinginan atau kehendak manusia? Jika demikian bukan lagi kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak manusia. Dan itu bukan Tuhan yang sejati. Itu lebih mirip jin dari lampu ajaib, yang mengabulkan 3 permintaan. Saudara, tidak usah takut melawan kesesatan, seakan-akan siapa yang tidak percaya pada kesaksian Daud Tony sedang melawan Tuhan. Tidak. Tuhan justru senang kalau kesesatan dilawan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video-video lainnya.